Ayo kameranya. Baiklah anak-anak, guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapat perlindungan Allah, diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan juga akan membawa manfaat bagi kita. Mari bersama-sama kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin Rabbi zidni warzuqni fahman. Kalimat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak Allah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad. Ya, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita wajib kepada Allah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk bertemu dalam menerima pembelajaran hari ini. Rizky, kameranya dinyalakan. Oke, Nana. Hari ini kita masih akan mempelajari tentang sholat. Baiklah, Nana. Sebelum guru lanjutkan untuk pembelajaran, guru tanya dulu kepada anak-anak, ya. Mengerjakan sholat 5 waktu. Kita mengerjakan sholat 5 waktu. Dalam rukun Islam, termasuk rukun Islam yang keberapa? 5. Apa rukun Islam ora toh? Apa Anda? Rukun Islam yang keberapa?
Mosok kelas 4 kok lali. Rukun Islam itu sudah dari kelas 1 kita pelajari loh. Laksanakan sholat 5 waktu itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Kelas 1. Oh, ke-1. Enggak. Rukun Islamnya apa enggak itu? Kelas 4 atau apa rukun Islam yang mati dengan kelas 1 tuh ya. Yang kedua. Iya, pintar. Yang kedua. Pintar. Ya. Jadi melaksanakan sholat 5 waktu termasuk rukun Islam yang kedua. Rukun Islam ada berapa? 5. Nah, yang pertama apa? Syahadat. 2. 4. Sholat. 3. Puasa. Zakat dulu atau puasa dulu? Zakat. Zakat. 4. Puasa. Ramadan. 5. Naik haji. Nah, namanya rukun itu pokok. Ya. Rukun Islam itu pokok-pokok ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Namanya pokok itu ya wajib harus dikerjakan. Jika sesuatu yang kalau tidak dikerjakan kita berdosa. Kalau tidak dikerjakan kita berdosa. Jadi sunat 5 merupakan kewajiban bagi semua umat Islam. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi wajib tidak boleh ditinggalkan. Yang pokok itu sholat 5 waktu. Sudah pernah Bu Guru terangkan bahwa sholat itu merupakan Islam. Merupakan tiangnya agama Islam. Tiang itu cagak, nek basa Jawa ini cagak. Rumah enggak ada tiangnya, bisa berdiri atau tidak? Tidak. Nah, berarti sama. Kalau sholatnya tidak didirikan, berarti sudah merobohkan agama. Jadi sholat ini harus. Ya, dan sholat adalah merupakan ibadah yang besok di akhirat itu pertama yang ditanyakan Allah adalah ibadah sholat. Ya. Jadi sholat itu besok yang pertama dihisap oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban kita. Yang pertama, bukan yang lain. Yang pertama pasti akan ditanyakan tentang ibadah sholat. Maka dari itu Bu Guru pesan kalian mulai sekarang lakukan sholat 5 waktu dengan rajin. Ya. Ini sholat ini besok yang akan menolong kita waktu hari kiamat. Kalau sholat kita ini sudah baik, maka ibadah yang lain pun insya Allah akan baik. Nah, karena juga diterangkan oleh Allah bahwa sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang rajin sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan yang bagaimana, anak-anak? Perbuatan keji dan mungkar itu perbuatan yang bagaimana? Tidak baik atau perbuatan jahat, perbuatan jelek atau perbuatan buruk. Ya. Kalau yang rajin sholat, insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar atau perbuatan yang tidak baik. Orang yang sudah meninggalkan sholat berarti sudah merobohkan agamanya tidak kuat, akan mudah terpengaruh
dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Dan anak-anak perhatikan ya, perlu anak-anak perhatikan, ini pun juga sudah kita pelajari dari kelas 2. Sebelum kita melaksanakan sholat ya, sebelum kita melaksanakan sholat harus mengetahui ketentuan-ketentuan sholat. Harus mengetahui ketentuan-ketentuan sholat. Jadi sholat tidak asal, yang penting berdiri, duduk, sujud, enggak. Harus mengetahui ketentuannya. Ketentuan apa saja? Ada syarat wajib, ya. Ada syarat wajib yang diwajibkan. Sholat itu siapa? 1, tentu beragama Islam. 2, balik atau dewasa. Nah, balik atau dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Nah, mempunyai akal. Artinya orang itu tidak gila. Nah, kalau tidak diwajibkan, ya, itu yang diwajibkan untuk orang melaksanakan sholat. Terus ada syarat sahnya sholat. Jadi sholat sah itu bagaimana? Syaratnya apa saja? 1, tetap beragama Islam. Ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau ya hadas kecil, cara menghilangkannya bagaimana anak-anak? Cara berwudu. Tetapi kalau untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Jadi harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, terus apalagi sahnya menghadap kemana? Kiblat. Kiblat. Nah, kiblatnya umat Islam apa, Nan? Kiblatnya umat Islam Ka'bah. Karena Ka'bah itu berada di kota Mekah dan kota Mekah itu di sebelah baratnya negara Indonesia, maka orang Indonesia sholatnya menghadap ke barat. Tetapi kalau ada pertanyaan sholat menghadap kemana? Jawabannya ke barat, betul atau salah? Betul apa salah? Betul atau salah? Betul. Tadi sudah bisa menjawab menghadap kiblat kok menghadap ke barat, betul. Ya salah kalau dijawab ke barat. Yang betul adalah menghadap kiblat. Umat Islam adalah Ka'bah. Ya. Terus sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Nah, sholat itu sudah ditentukan waktunya. Sholat 5 waktu itu sudah ditentukan waktunya. Maka kalau sholat itu belum waktunya, kok sudah sholat? Kira-kira sah atau tidak? Nah, tidak sah kalau belum masuk waktunya. Contohnya misalkan sholat zuhur. Sholat zuhur itu paling tidak kan jam 12. Ya kan? Kalau jam 11 sudah sholat, kira-kira sah atau tidak? Hah? Tidak sah. Sah itu kanggo tidak diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Percuma sholatnya. Itu yang menjadi syarat sahnya sholat. Pak, kok terus ketentuan sholat yang ketiga yaitu rukun sholat.
Nah, tadi syarat wajib yang pertama, 2 syarat sah, 3 rukun sholat. Nah, ingat-ingat, ini sebentar lagi tes ya, tes kenaikan kelas. Maka perhatikan betul-betul. Ya, jadi sebelum melaksanakan sholat kita harus mengetahui ketentuan sholat. Ketentuan sholat pertama syarat wajib sholat. Yang kedua syarat sah sholat. Yang ketiga rukun sholat. Apa Nana? Apa? Rukun sholat. Rukun itu harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau salah satu rukun ada yang yang tidak dilakukan, maka sholat tidak sah. Rukun sholat ada 13 anak-anak. Boleh kalian sambil catat boleh. Ya, boleh kalian sambil catat. Rukun sholat itu ada 13. 13 itu harus dilakukan semua. Yang pertama, ya. Yang pertama, rukun sholat yang pertama. Ayo. Karen, tidak apa-apa ya, Ren? Sholat. Tidak apa-apa ya, Ren ya? Ya, Bapak. Yang pertama, yaitu membaca niat sholat. Nah, kalau mau sholat, niat sholat ini harus dibaca. Sholat kok langsung Allahu Akbar, tidak boleh, berarti niatnya tidak dibaca. Nanti sholatnya tidak sah. Jadi yang pertama pun sholat pertama baca niat sholat. Sholatnya apa yang harus dikerjakan? Kalau sholat zuhur ya niat sholat zuhur harus dibaca. Mau sholat zuhur yang dibaca niat sholat maghrib. Kira-kira sah. Nah, terus yang kedua, berdiri tegak bila mampu. Rukun sholat yang kedua, berdiri tegak bila mampu. Jadi sholat itu harus dilakukan dengan berdiri apabila kita masih mampu. Tetapi itu memberi keringanan kepada kita, ya, memberi kemudahan kepada umatnya. Apabila tidak sholat tidak mampu untuk berdiri, sudah tidak mampu berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Kalau sudah tidak mampu berdiri dilakukan dengan duduk. Sudah nggak mampu lagi. Saya sudah nggak mampu lagi untuk duduk. Nah, Allah pun juga memberi keringanan. Sholat dilakukan dengan berbaring atau berbaring atau tiduran. Nah, kalau sudah tidak tidur dengan berbaring atau dengan tidur tidak mampu, bagaimana anak-anak? Bagaimana? Tidur sudah tidak mampu, berbaring tidak mampu. Oh, berarti orang itu sudah minta untuk disolat. Nah, artinya apa, Nana? Kalau orang yang sudah minta disolati berarti apa itu? Meninggal. Nah, berarti kalau kalian sekarang tidak mau sholat, masih sehat, ya, masih kuat, tidak mau sholat, berarti kalian sudah mendapatkannya, ya, mendapatkan dirimu untuk disolatkan. Dewi ora iso. Apa kalian mau minta disolatkan? Ya. Kalau tidak
Ya. Terus sholat yang ketiga tadi satu membaca niat, dua berdiri tegak bila mampu, yang ketiga takbiratul. Nanti Bu Guru akan minta satu-satu untuk mengulang menyebutkan rukun sholat. Maka perhatikan, kalian nanti kalau tidak bisa hafal, ya. Yang kedua, yang ketiga takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali dibaca ketika kita melakukan sholat setelah melakukan niat sholat. Misalkan sholat subuh habis membaca niat sudah ibadah ada alillahi ta'ala. Allah angkat kedua tangan ya sejajat telinga sambil katakan Allah Akbar, itu namanya takbir. Ada dua macam. Takbir ada dua macam. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal. Yang takbir apa, Nana? Sekarang bisa didengar enggak? Dengar. Bisa? Nah, dilanjut. Jadi takbir itu ada dua macam. Satu takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal. Takbiratul ihram tadi sudah dijelaskan, yaitu takbir yang pertama kali setelah membaca niat. Kalau takbir intikal adalah takbir yang dibaca di sela-sela gerakan sholat. Ya, takbir intikal adalah takbir yang dibaca di sela-sela gerakan sholat. Contohnya, ketika kita mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Itu disebut takbir intikal. Takbir intikal. Tulisannya I-N-T-I-K atau apa? Q-O-L, intikal. Ya, takbir intikal. Takbir di sela-sela gerakan sholat. Terus yang keempat, rukun sholat yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Gitu loh ya. Apa itu? Nah, jadi kalau tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Orang sholat surah Al-Fatihah ini wajib dibaca atau hukumnya fardu ain. Maka itu harus tidak boleh ditinggalkan. Yang kelima, ayo. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Apa artinya tumak ninah, anak-anak? Tumak ninah artinya apa? Siapa tahu?
Ada yang tahu? Tumak ninah itu artinya berhenti sejenak atau diam sebentar. Jadi sholatnya itu tidak jengkelitan kaya manuk kontol, jengkelit. Berarti itu bukan tidak tumak ninah. Ya, tumak ninah itu berhenti sebentar, tenang sejenak. Kalian tahu manuk kontol atau burung kontol yang di tengah sawah itu, yang lehernya panjang itu, jengkelit. Berarti sholatnya tidak tumak ninah. Ya. Jadi artinya tumak ninah, tenang sejenak atau berhenti sebentar. Nah, terus yang ke-6, i'tidal dengan tumak ninah. Apa arti i'tidal, anak-anak? I'tidal, ayo. Duduk di antara dua sujud, Bu. Bukan. I'tidal kok duduk di antara dua sujud. Bukan, ayo. Apa? Bangun dari ruku. Iya, pinter. Ya, bangun dari ruku itu i'tidal. Bangun dari ruku. Jadi i'tidal itu ditinggalkan. Nah, waktu i'tidal sambil membaca doa i'tidal yaitu sami Allahu liman hamidah dan selanjutnya sampai selesai. Yang ketujuh apa? Apa, Raka? Yang ketujuh apa? Rukun sholat apa, Raka? Sujud. Iya, pinter. Sujud dengan tumak ninah. Sujud dengan tenang. Orang sujud urung nempel wis tangi. Ya. Ini hidung dan jidat ini harus betul-betul nempel. Alas sujud. Lagi hidungnya aja belum nempel di tempat sujud, sudah ini tidak boleh, berarti nanti tidak sah sholatnya. Nah, sujud dengan tumak ninah. Yang ke-8. Di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Sing anu kok Gur Fadil Galang wae sing jawab, yang lain? Yang lain gimana? Ngantuk piye iki liyane? Nah, yang ke-8 bangun dari duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini dinamakan duduk apa, Nana? Yuk, sudah pernah kita pelajari. Duduk di antara dua sujud disebut duduk. Ada yang ingat? Lali. Ketok nek ora tau sinau iki. Duduk di antara berapa, Bu? Duduk di antara dua sujud, dengarkan. Ya, duduk di antara dua sujud disebut duduk iftirosh. Duduk apa? Iftirosh. Tulisannya IFTRASY. Iftirosh. Ya, duduk di antara dua sujud. Yang ke-9. Rukun sholat yang ke-9.
Iya. Nah, lewat dipelajari tenan iki. Yang kemudian adalah apa? Tasyahud akhir. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir disebut juga duduk apa, Nak? Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Kan sholat itu yang rakaatnya lebih dari 2 itu ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Nah, rukun sholat yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir ini juga disebut duduk apa? Duduk tawaruk. Iya, pinter loh. Berarti jawab berarti memperhatikan betul. Ya, duduk tawaruk. Juga duduk tawaruk. Nah, yang ke-9. Yang ke-10 apa? Yang ke-10? Rukun sholat yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang ke-11. Yang ke-11. Yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi. Tadi habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Membaca